Ya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai panduan penggunaan aplikasi simulasi kompetisi sains madrasah online tahun 2020. Jadi ini adalah panduan resmi yang dikeluarkan oleh pihak panitia pelaksana KSMO tahun 2020. Jadi ketika kita mengikuti panduan resmi ini, insya Allah kita akan bisa memahami cara penggunaan dari dua buah aplikasi yang tadi kita bahas di video sebelumnya. Jadi langkah-langkah pertama ketika kita akan login dan mengikuti simulasi KSMO tahun 2020 ini adalah sebagai berikut. Jadi langkah yang pertama adalah login peserta. Jadi masing-masing peserta akan membuka aplikasi KSMO dan melakukan login aplikasi dengan kode tes dan tanggal lahir. Kemudian klik masuk. Ingat, di sini kita menggunakan kode pendaftar ya sebagai username-nya. Kemudian passwordnya adalah tanggal lahir dengan urutan tahun terlebih dahulu, kemudian bulan, kemudian harinya. Seperti itu. Jadi contohnya itu adalah, coba perhatikan di gambar di sebelah kiri. Jadi di bagian pertama itu adalah username atau kode pendaftar dari tiap-tiap pesertanya yang bisa dilihat di kartu peserta yang telah di-download pada tanggal 29 Oktober kemarin. Sedangkan untuk passwordnya itu adalah tanggal lahir dari peserta tersebut. Kalau sudah, tinggal klik masuk. Nah, langkah selanjutnya adalah persetujuan peserta. Di sini peserta diharapkan dapat menyetujui persetujuan dalam mengikuti KSM online dengan mengklik tanda setuju yang berwarna hijau di sini. Tetapi sebelum mengklik ini jangan lupa membaca kalimat-kalimat yang ada di atasnya ya. Di sini intinya itu adik-adik tidak boleh melakukan kecurangan dalam proses ujian ini. Nah, kalau misalnya ketahuan, maka pihak panitia akan langsung memberikan sanksi berupa diskualifikasi atau dianggap gagal dalam mengikuti KSMO tahun 2020 ini. Jadi hati-hati ya. Nah, kalau misalnya adik-adik tidak sengaja mengklik bagian tidak setuju, maka peserta tersebut tidak dapat melanjutkan pelaksanaan KSM online tahun 2020. Jadi pastikan klik bagian yang berwarna hijau yang bertuliskan setuju. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan ke dashboard peserta. Di sini ada beberapa hal yang bisa dilihat. Di sini ada namanya, kelompok ujiannya apa, wilayahnya di mana, sekolahnya di mana, dan lain sebagainya. Di sini di sebelah kiri ada gambar dari kamera perangkat PC ataupun laptop dari peserta tersebut. Jadi bisa dilihat wajahnya di situ. Nah, ini akan dilihat langsung oleh pihak panitia yang ada di pusat ya. Jadi pastikan tidak ada siapapun yang berada di belakang kecuali peserta tersebut. Nah, selanjutnya yang akan dilakukan adalah rekam foto peserta beserta kartu ujiannya. Jadi sebelum melakukan pelaksanaan KSMO tahun 2020 ini, peserta wajib mengambil gambar pada dashboard peserta di sebelah kiri ini sambil menunjukkan kartu pesertanya yang telah di-print sebelumnya. Jadi ingat ya, sebelum melakukan simulasi maupun melakukan tes realnya nanti, jangan lupa untuk print kartu pesertanya untuk diperlihatkan sebelum melakukan ujiannya. Nah, perangkat peserta wajib dilengkapi dengan kamera atau webcam yang berfungsi karena pelaksanaan ujian ini akan diawasi secara virtual melalui kamera peserta tersebut. Jadi, pastikan ada webcamnya ya. Nah, langkah selanjutnya, pengambilan gambar akan dilakukan dengan klik ambil gambar, kemudian klik simpan. Jadi, ambil gambarnya ada di sebelah kiri sini, kemudian setelah diklik, maka nanti akan muncul pilihan simpan. Seperti itu. Nah, bagi yang sudah sukses akan tampak sebagaimana gambar di samping ini. Terdapat tulisan foto peserta dan kartu ujian telah berhasil disimpan seperti di kiri bawah yang ini. Nah, kalau misalnya sudah muncul seperti ini berarti sudah aman ya. Nah, peserta yang tidak menyimpan kartu yang ada di sebelah kiri ini, maka tidak berhak untuk melanjutkan ujian KSMO online tahun 2020. Jadi pastikan melakukan perekaman foto peserta sambil memegang kartu ujiannya dengan baik dan benar. Nah, peserta akan memasuki dashboard peserta jika sukses melakukan login. Nah, akan tampil ujian yang dapat diikuti peserta dan simulasi untuk melakukan uji coba terhadap sistem CBT ini. Jadi, peserta hanya bisa mulai ujian jika status ujiannya sudah aktif. Jadi, kalau sudah muncul dua ini, berarti sudah bisa mengikuti ujiannya. Kalau misalnya belum muncul, berarti belum bisa untuk mengikuti simulasi maupun ujiannya pada hari-harinya nanti. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah proses pelaksanaan ujiannya. Selama ujian berlangsung, kamera akan selalu aktif dan mendeteksi wajah dari peserta ujian. Peserta ujian dilarang meninggalkan perangkat ujian atau tidak terlihat oleh kamera.
Orang lain juga dilarang terlihat oleh kamera karena nanti akan terdeteksi lebih dari satu wajah atau wajah orang yang berbeda. Jadi, pastikan sterilkan tempat pelaksanaan ujiannya, tidak ada satupun orang yang lalu lalang di belakang peserta ujian. Ingat ya. Nah, selanjutnya selama ujian berlangsung, peserta wajib terkoneksi dengan jaringan internet. Internet yang dibutuhkan itu sebenarnya tidak banyak, kurang lebih hanya sekitar 20 MB saja. Kenapa kita harus terkoneksi dengan jaringan internet? Karena aplikasi akan selalu mengirimkan data jika terdapat kejanggalan pada tangkapan kamera peserta. Jadi kalau misalnya ada orang yang lewat maupun orang yang mengerjakan soal itu berganti, maka akan dikirimkan langsung ke pihak panitia dalam beberapa waktu yang ditentukan secara random. Jadi ingat ya, jangan meninggalkan tempat ujian ketika lomba ini masih berlangsung. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, peserta dapat mengikuti ujian dengan mengklik mulai ujian. Jadi, setelah kita mengklik mulai ujian, maka muncul ini tulisan pertanyaan pertama. Nah, ini ketika kita klik, kita akan masuk ke soal nomor 1, kemudian soal ujian ini akan dimulai. Nah, di samping kanan, adik-adik bisa lihat di sini ada tulisan peta soal. Nah, ini akan menandakan bahwa ini adalah banyaknya soal dari masing-masing tes yang adik-adik ikuti. Jadi kalau misalnya matematika itu ada 25 soal, berarti menandakan bahwa ada 25 soal yang harus dikerjakan untuk tes KSMO tingkat nasional tahun 2020 kali ini. Seperti itu. Nah, catatan di sini ada dituliskan bahwa peserta dapat mengerjakan soal dengan tidak berurutan. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya kita mulai ujian kan mulai dari soal nomor 1. Jadi ketika kita mulai ujian dari soal nomor 1, kita tidak harus lanjut ke soal nomor 2. Jadi kalau misalnya kita pengen tuh jawab langsung ke pertanyaan soal nomor 25. Jadi bisa dengan cara mengklik angka 25 yang ada di peta soal ini. Maka kita akan langsung berpindah ke soal nomor 25. Jadi tidak harus berurutan dari soal nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Tetapi bisa kita pilih secara random. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, peserta dapat memilih jawaban dengan mengklik pada pilihan jawaban yang tersedia. Jadi, di masing-masing soal ini akan tersedia 4 buah pilihan jawaban. Jadi, di antara 4 buah pilihan jawaban ini akan ada satu pilihan jawaban yang benar. Jadi, caranya untuk memilih pilihan jawaban sangat mudah. Jadi, adik-adik tinggal mengklik pilihan jawaban yang dianggap benar. Nantinya, pilihan jawaban tersebut akan berubah berwarna biru seperti pada gambar yang ini. Artinya apa? Artinya adalah kita telah memilih pilihan jawaban itu sebagai pilihan jawaban dari pendapat kita, seperti itu. Nah, ketika kita sudah menentukan pilihan jawaban yang dianggap benar, maka di sini pada peta soal, nomor soal tersebut akan berganti warna dari putih menjadi berwarna hijau. Artinya apa? Artinya kita telah menjawab nomor soal tersebut dan kemudian kita bisa berpindah ke soal yang berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sisa waktu dalam tes KSMO tahun 2020 ini. Jadi, sisa waktu akan tampil pada pojok kiri bawah dari halaman ujian peserta. Jadi, adik-adik bisa lihat di sebelah kiri bawah ini kan ada tulisan sisa waktu. Ini akan menandakan bahwa berapa banyak sih waktu yang tersisa ya untuk adik-adik mengerjakan soal-soal tersebut. Seperti itu. Nah, ujian akan berakhir jika waktu tersebut telah habis. Jadi, perhatikan waktunya ketika mengerjakan soal-soal pada tes KSMO tahun 2020 ini ya. Nah, selanjutnya peserta dapat menyelesaikan ujian sebelum waktu habis dengan cara mengklik pada tombol selesai ujian pada peta soal di sebelah kanan bawah. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik merasa yakin dengan semua pilihan jawaban yang telah dijawab sebelumnya pada semua soal pada tes KSMO tahun 2020 ini, adik-adik bisa mengakhiri lebih awal tes ini dengan cara menekan tombol tersebut. Nantinya akan muncul pemberitahuan di tengah dan tinggal klik selesai. Nantinya di bagian akhir akan muncul pop-up seperti pada yang ini. Nah, ini akan menandakan bahwa konfirmasi terakhir apakah adik-adik yakin mau mengakhiri ujian ini lebih awal atau tidak. Jadi kalau misalnya yakin, tinggal tekan ya selesaikan. Tapi ingat, ujian yang sudah selesai tidak dapat dimulai lagi, maka harap berhati-hati untuk memutuskannya. Ingat ya. Nah, selanjutnya, setelah selesai menjawab soal-soal tersebut, maka akan diarahkan kembali ke dashboard peserta. Peserta yang sudah selesai ujian akan kembali ke halaman ini dengan status ujian yang sudah selesai. Peserta dapat keluar atau logout dari aplikasi dengan klik tombol keluar yang ada di sebelah kiri ini. Jadi, kalau misalnya sudah selesai, tinggal diklik. Jangan lupa keluar atau logout sebelum meninggalkan lokasi tes ya, supaya tidak disabotase akunnya.
Jadi itu dia pembahasan panduan penggunaan aplikasi simulasi kompetisi sains madrasah online tahun 2020. Jadi semoga simulasi ini nanti dan juga ujiannya pada hari H pada tanggal 9 sampai 10 November tahun 2020 berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan panduan ini. Jadi kalau misalnya suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.